Shalom sahabat Klavos di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi di channel Klavos Malamoy. Saya Pendeta Feby Diana Telehala STH. Saya sementara ini berada di kediaman Bupati Kabupaten Sorong. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi sebelumnya sebagai orang yang beriman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Hanya kepada Allah di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memandang hidup kami hanya kepada Allah yang adalah Tuhan kami. Dan karena itu ketika kami melihat hari-hari hidup kami melihat tanggung jawab kami percaya bahwa hanya kepada Allah di dalam Yesus kami berharap. Dan karena itu biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami sampaikan. Dan setiap orang yang mendengarkan diberkati dan menemukan maksud Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan bagi kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 21 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kejadian adalah kumpulan kitab Taurat yang kemudian disusun oleh Musa. Struktur kitab yang kemudian diakomodir oleh penulis. Ternyata pembacaan Alkitab kita ini ada pada struktur ketiga perjanjian Abraham dengan Abimelek. Abimelek adalah seorang raja Gerar. Dan karena itu kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dilatar belakangi oleh status kepemilikan sumur Berseba yang kemudian direbut oleh Abraham maupun Abimelek. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sumur mungkin pada zaman now adalah hal yang kemudian merupakan hal yang biasa-biasa saja. Tetapi pada zaman Abraham dan Abimelek merupakan sebuah pertikaian yang bukan sederhana. Hal ini dikarenakan karena sumur adalah sumber air. Dan pada konteks kitab ini ditulis, kita harus mengakui dengan jujur bahwa Berseba adalah daerah yang panas dan karena itu sulit sekali untuk mendapatkan air. Terletak pada bagian selatan dekat dengan gurun pasir. Dan kemudian satu hal yang dikomunikasikan tanpa sengaja ketika kami menafsir kitab ini, bahwa Abraham memiliki banyak ternak. Dan karena itu Abraham memberanikan dirinya juga untuk memperebut sumur Berseba dikarenakan membutuhkan banyak air untuk memelihara para ternaknya. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertikaian antara Abraham dan Abimelek, Abraham menawarkan sebuah perdamaian. Karena bagi Abraham, perdamaian adalah simbol kekristenan Abraham. Abraham mensimbolkan dengan pemberian 7 ekor anak domba betina sebagai wujud nasar Abraham. Setiap persoalan yang dihadapi oleh Abraham dikomunikasikan dengan nasar antara hubungan Abraham dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita diperdebatkan dengan Abimelek atau Abraham. Perdebatan antara kepunyaan atau kepemilikan Berseba yang adalah tempat kepemilikan untuk mendapatkan sumber air, sehingga Abraham dengan sendirinya memberanikan dirinya untuk rendah hati. Kita boleh bayangkan Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dan dalam konteks kehidupan Abraham, sejarahnya mencatat dia pernah mengalahkan 4 raja. Tetapi ketika dia melihat status Abimelek, dia menyadari dengan sungguh status dia sebagai anak Tuhan. Dan dia merendahkan diri untuk berhadapan dengan Abimelek. Sehingga dia menawarkan diri untuk mendatangkan perdamaian dengan simbol mempersembahkan 7 anak domba betina bagi Abimelek. Ini menunjukkan status Abraham yang kemudian tidak harus menyombongkan diri dalam konteks kehidupan dia. Tetapi justru yang dilakukan Abraham adalah memberikan contoh besar yang turut mempengaruhi psikisnya Abimelek. Abimelek memandang Abraham bahwa dia mampu mengkomunikasikan dirinya bersama dengan Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan perebutan atau yang dibilang dengan konflik. Tetapi justru Abraham hadir dengan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan Abraham. Dan karena itu simbol dia mendatangkan atau mengundang Tuhan hadir dalam pertikaian antara Abraham dan Abimelek. Abraham kemudian mengkomunikasikan itu dalam bentuk nasar dengan pemberian 7 anak betina yang diberikan kepada Abimelek.
Sahabat-sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini memberikan garis merah bahwa orang yang taat seperti Abraham saja memiliki persoalan hidup. Apalagi menjadi seorang papa bagi anak-anak di dalam keluarga. Seorang Abraham adalah orang yang taat dan beriman juga memiliki masalah yang besar. Tetapi justru bagaimana juga kita bebas menjadi seorang istri yang kemudian diperhadapkan dengan tantangan hidup sebanyak-banyak mungkin antara hubungan kita dengan suami, tanggung jawab kita sebagai mama bagi anak-anak. Dan tak lupa juga bagaimana Abraham adalah orang yang taat, sementara zaman sekarang, anak-anak zaman now, kita adalah orang-orang yang bertumbuh dengan pendekatan multimedia, hidup dengan sebuah kebebasan. Apakah kita juga tidak akan pernah diperhadapkan dengan persoalan hidup? Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita bahwa satu orang manusia pun tidak akan pernah luput dari setiap persoalan hidup. Dan karena itu untuk menjadi seorang kepala keluarga tetap harus berdiri sama seperti Abraham menawarkan perdamaian. Kalau istri membuat kesalahan, Tuhan bilang tegurlah dia di dalam kasih. Kalau anak-anak berbuat salah, Tuhan bilang tegurlah dia di dalam kasih. Dan diperhadapkan dengan COVID-19, banyak tantangan yang kita terima secara ekonomi, kita mengalami penurunan yang cukup jauh. Dan karena itu Tuhan mau bilang sederhana di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-10. Sekalipun aku ini tertindas, aku akan terus berkata, aku percaya. Dan karena itu, kondisi konflik yang diperhadapkan oleh Abraham adalah bagian representatif atau perwakilan dari sekian banyak persoalan hidup. Sama seperti kita pada zaman ini. Banyak persoalan-persoalan hidup yang kita punya. Baik sebagai seorang suami, seorang papa, baik sebagai seorang istri atau seorang mama, baik sebagai seorang muda, baik sebagai anak-anak yang kemudian salah paham dengan orang tua karena didikan. Ataupun juga dengan sekian banyak tanggung jawab yang kita punya, kita diperhadapkan dengan sekian banyak persoalan. Dan karena itu kebenaran firman Tuhan tetap mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-10. Sekalipun aku ini tertindas, aku akan terus berkata, aku percaya. Dan karena itu Abraham menunjukkan kode perdamaian yang ditawarkan kepada Abimelek itu pun harus ditawarkan oleh saya, Bapak, Ibu, dan setiap anak-anak dan saudara-saudara. Bahwa setiap konflik yang harus kita tawarkan adalah perdamaian. Berdamai dengan situasi kekurangan kita. Berdamai dengan diri kita sendiri. Dan karena itu Tuhan mau bilang sederhana di dalam kebenaran firman Tuhan. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang fasik. Tapi pemberitaan tentang salib bagi orang-orang bijaksana adalah berkat tersendiri bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita tetap percaya kepada Allah dan percaya kepada Allah membangun perdamaian. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, dan berdamai dengan anak-anak. Supaya perdamaian itu dimulai dari keluarga dan kita boleh berdampak bagi lingkungan kita. Apalah artinya kita membawa perdamaian di lingkungan yang besar, tetapi kita tidak mampu berdampak berdamai bagi istri, bagi suami, dan bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di saat ini mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang begitu besar mengerjakan segala tanggung jawab. Dan karena itu kami percaya sebagai manusia, kami mengerjakan bagian kami dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kami berikan pada saat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini diberikan sesungguhnya atas dasar roh Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap hati, setiap telinga yang telah mendengarkan, biarlah firman-Mu menguatkan mereka dan mereka menyadari bahwa setiap anak Kristen, setiap orang yang terpanggil untuk percaya kepada Kristus harus tetap percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang mendatangkan damai dan sejahtera. Dan karena itu kami
ditugaskan untuk tetap menyampaikan perdamaian, terutama bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kekasih kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kami diletakkan dengan dasar takut akan Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa bagi sahabat Klavos dimanapun mereka berada, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berkat Tuhan melimpah mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Setiap tantangan hidup yang mereka punya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang sanggup membawa kami kepada damai dan sejahtera. Damai yang penuh dengan kuasa. Dan karena itu bukan dengan nama lain kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.